Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya banggakan, insya Allah hari ini sedang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat, meskipun dalam keadaan yang terbatas. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya di sini untuk berbicara dan mengajak teman-teman untuk berbincang sedikit membahas mengenai insecurity. Oke, insecure adalah sebuah kata yang kerap kali kita dengar dan sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebenarnya apa sih insecure? Kenapa sih kita harus insecure? Baik, teman-teman, insecure itu berasal dari bahasa Inggris yaitu secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungkan, insecure itu bisa diartikan sebagai sebuah perasaan tidak aman. Dalam Oxford Dictionary, insecure itu diartikan sebagai not confident about yourself or your relationship with other people, yang artinya ketidakpercayaan terhadap diri sendiri atau hubungan dengan orang lain adalah sebuah hal yang wajar, hal yang lumrah. Dan perlu kita ketahui teman-teman, bahwa insecure memang adalah hak semua manusia. Menurut riset yang dilakukan oleh salah satu psikolog Indonesia, itu menyebutkan bahwa 90% insecure itu dialami oleh wanita. 70% insecure karena fisik, entah karena berat badannya, karena tinggi badannya, karena pipinya yang tembem, warna kulitnya, kemudian karena kantung mata yang gelap, jerawat, dan masih banyak lagi. Sedangkan 30% insecure disebabkan karena kepribadian, seperti karir, cinta, kepintaran, latar belakang, ekonomi, masa depan, dan bahkan teman-teman, ada orang insecure karena dia nggak berani untuk speak up. Dia tidak berani untuk menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Oke, sebenarnya ada 5 alasan kenapa anak muda itu insecure. Yang pertama, karena takut gagal. Yang kedua, perfeksionis. Ketiga, kecemasan sosial. Keempat, korban bullying. Dan yang kelima, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang paling sering insecure itu terjadi karena poin kelima, yaitu karena selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita itu sedang menekankan diri kita untuk menjadi orang lain. Kemudian, penyumbang terbesar adalah sosial media. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar orang di dunia saat ini menggunakan sosial media untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Sosial media itu dijadikan sebagai ladang yang pas untuk mengekspos aktivitas manusia yang dijadikan sebagai personal branding. Ketika kita membuka sosial media, contohnya Instagram nih ya, terus kita lihat salah satu teman kita memposting fotonya, terus timbullah kalimat, kenapa sih dia cantik banget? Nah, insecure kan? Lalu apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terlarut dalam insecurity? Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk tidak terlarut dalam insecure. Yang pertama adalah refleksi ulang diri kita sendiri. Coba deh kita lihat diri kita. Sebenarnya selama ini kita insecure karena diri kita sendiri atau karena orang lain? Karena pada dasarnya insecure itu memuat 2 poin utama, yaitu tentang penerimaan diri kita sendiri dan orang-orang yang melihat kita. Bisa kita ambil contoh ketika kita berpenampilan. Ketika kita berpakaian atau bergaya sesuai keinginan diri sendiri atau karena mengikuti kemauan orang lain, bahkan mengikuti standar sosial yang berlaku. Kalau kita berpenampilan karena diri sendiri, kita akan merasa cukup terhadap penampilan kita. Tapi kalau kita berpenampilan seperti gaya atau kemauan orang lain,
terus kita mengikuti fashion yang ada. Ketika orang lain itu mengomentari penampilan kita, maka komentar-komentar tersebut akan mengumpul di pikiran kita, dan itu yang membuat kita merasa selalu kurang. Kemudian yang kedua, yaitu jadikan insecurity sebagai hal yang positif. Insecurity itu bagus, dan kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Bisa kita garisi bahwa harus dalam perkembangan diri. Manusia itu hidup harus ada keresahan. Kalau kita nggak ada resah ya kita nggak ada improvement. Coba lihat diri kita, kalau ada yang kurang dan kalau memang itu bisa diperbaiki untuk bisa menjadi lebih baik lagi ya, kenapa nggak jadikan insecure itu sebagai alat untuk perkembangan diri, bukan menjadikan kita jadi pribadi yang minder, kemudian sedih yang berlarut-larut. Nah, itu insecure yang tidak baik, jadi jangan dilakukan. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan insecurity? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa berdamai dengan insecurity. Poin pertama adalah penerimaan. Ya, betul. Penerimaan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita, yang bisa kita ubah ya kita ubah. Yang nggak bisa, dan itu merupakan anugerah dari Allah, sebuah gift dari Tuhan, ya sudah, terima aja dan syukuri. Kita lihat kekurangan kita karena ketika kita melihat kekurangan, kita tahu apa yang bisa kita improve. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada kelebihan. Setiap manusia itu diciptakan, dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Itu nggak mungkin. Kalau kayak gitu, malaikat namanya. Jadikan kelebihan yang ada di kita itu sebagai alat kekuatan, sebagai potensi yang kita kembangkan. Itu kemudian paling yang terakhir, itu kalau teman-teman belum bersyukur. Coba deh, kita lihat dulu orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita insecure karena fisik, coba kita lihat teman-teman semua disabilitas yang lahir dengan fisik yang tidak sempurna. Kalau kita insecure karena ekonomi, coba kita lihat lagi orang-orang di luar sana, banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita, banyak orang yang mungkin ekonominya lebih terpuruk dari kita, yang bahkan untuk makan pun mereka kesulitan. Makanya bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena hal yang kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian di sini peran lingkungan juga penting, teman-teman. Carilah lingkungan yang bisa menghargai perbedaan. Contohnya teman yang sportif. Gimana sih teman yang sportif itu? Teman yang kalau kita salah ya dikritik, dan kalau kita benar ya dipuji. Waktu kita terlalu terbatas untuk menyalahkan diri sendiri, untuk mengutuk, untuk membandingkan, playing victim, dan hal-hal lain yang membuat insecurity kita itu semakin meningkat. Kita lihat diri kita, ayo kembangkan diri kita lagi, ayo cintai diri kita, damai dengan diri kita. No matter who you are, where you are from, your skin color, your gender identity, just pick yourself. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.